Masalah besar ketika tanaman cabai kita keriting ya, sehingga produksi bunga dan buah menurun dan gagal panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dalampan. Apa kabar sahabat youtuber dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat dan mendengar rezekinya, amin. Oke sahabat, untuk video ini teman-teman ya, ketika ini ya cabai mengeriting, kita perlu ketahui ya, hal sederhana ya, kita pahami dulu sebelum kita melakukan penyemprotan atau pengendalian hama ya. Kita terutama melihat kondisi dari curahnya hujan ya. Hujan emang berpengaruh untuk tanaman kita ya, baik pun tanaman cabai, sini tanaman cabai ya, tanaman yang lain ya, itu berpengaruh karena terus menerus kondisi fisik tanaman kita mendrop ya, sehingga mudahnya terserang virus. Nah, bisa mengakibatkan busuk batang, busuk akar ya, dan daun bisa keriting ketika itu banyak virus temennya. Daun keriting juga bisa disebabkan karena panasnya matahari ya di musim kemarau itu, atau panas ya, kekurangan air bisa menyebabkan daun cabai kita keriting ya. Banyak faktor ya kalau tanaman cabai ya. Nah, daun keriting juga bisa disebabkan dengan hama ya teman ya, baik hama atas, hama bawah ya, sehingga kita tanaman itu rentang ya, ketika curah hujan rentang dan cuaca panas pun rentang ya, keriting, kekurangan nutrisi. Nah, terutama teman-teman cek dulu ya, kalau cuaca hujan terus menerus, lakukan ya pemberian pupuk kalsium dan asam amino, karena sangat penting kalau musim hujan ya teman ya. Sangat penting untuk dibutuhkan tanaman supaya tanaman tidak drop dan tidak mudah terserang virus. Kalau di musim panas itu kita berikan nutrisi dan pupuk ya, dan air, terutama air ya. Air itu dibutuhkan tanaman ya, karena tidak pemberian air tanaman akan kurus, kerdil ya, daun sehingga keriting. Nah, pemahaman itu ya. Nah, ketiganya teman-teman, kita lihat kondisi cabenya ya. Kalau ada virus, lakukan pemberian insektisida, baik pun organik ya, menggunakan organik ya, baik pun bahan kimia ya. Kalau lebih parah itu sebaiknya kita menggunakan berbahan kimia ya. Ya, untuk berbahan aktif ya, bahan aktif terserah merek apa aja ya. Nah, kalau kondisi masih bisa teratasi, kita melakukan bahan organik teman ya, untuk membasmi hama. Nah, itulah pemahaman dari saya untuk cuaca ya. Dari cuaca, kondisi hujan panas mengakibatkan tanaman kita kurus, kurus, kerdil, terserang virus, tanaman keriting. Itulah faktor dari cuaca ya teman-teman ya. Kalau stabil ya, mungkin stabil ya, kita melakukan pupuk seperti biasa. Kalau lihat kondisi tanaman ya, tanaman seperti ini ya, sudah karena terserang terus menerus hujan ya, ini akibatnya mudahnya terserang virus ya teman-teman ya, sehingga daun kita keriting dan ditambah ada hama lagi ya. Nah, sudah saya melakukan penyemprotan tapi masih bingung ya, masih aja kita semprot tetap aja keriting. Nah,
Kalau setelah ini kita lakukan penyemprotan insektisida teman-teman ya, semprot insektisida yang berbahan aktif. Lalu kita setelah itu pemberian pupuk fosfat ya teman-teman ya, fosfat dan NPK ya, yang mengandung fosfat ya, pupuk fosfatnya di sini ya, agar perakaran kita mengeluarkan tunas-tunas baru dan daun akan semula. Setelah itu kita bisa dispray menggunakan ganda hasil ya, agar tanaman kita sehat dan subur ya. Ini bermasalah teman ya di sini ya, tuh keritingnya ini bermasalah banget ya, sehingga produksi bunga menurun dan produksi apalagi produksi buah ya, ini aja sudah terhambat teman ya. Kita perlu memahami dari kondisi cuaca. Kalau hujan ya terus menerus lakukan pemberian pupuk ya, pupuk kalsium, asam amino, agar kekebalan tubuh sangat membantu untuk menjaga kesehatan tanaman. Kondisi panas, kemarau atau kurang hujan, kurang air, itu bisa menyebabkan tanaman kurus dan keriting. Nah, itu ya, bisa daun keriting bisa disebabkan serang hama. Nah, itulah ada 3 faktor ya. Tanaman cabai itu sangat-sangat sulit untuk kita pahami, untuk kita lakukan. Nah, setelah ini teman-teman lakukan pemberian, jangan pemberian pupuk dulu ya, pemberian pupuk penyubur. Lakukan langkah ini, kondisi seperti ini, lakukan penyepraian berbahan aktif karena masih ada ini. Kalau tidak banyak, bisa kita melakukan berbahan organik ya, berbahan organik, bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan jeruk ya, untuk mengendalikan ini ya. Nah, setelah itu kita melakukan penyuburan tanaman agar pulih dan sehat dan berbuah lebat. Oke sahabat, mungkin di video ini ya bisa membantu, hal sederhana aja kita lakukan untuk menstabilkan tanaman agar tidak keriting lagi ya. Lakukan seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaian, tolong dimaafkan dan diluruskan. Tanamkan rasa ingin tahu dan belajar, selalu berkarya. Salam buat keluarga Jepang Binga, salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dari isi video ini bisa memahami agar tidak salah gagal paham ya. Dan bahan penyemprotannya bisa teman lakukan berbahan aktif ya, kalau dalam kondisi parah keriting itu.